Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan contoh penyelesaian persamaan diferensial parsial menggunakan metode separasi variabel. Kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ini merupakan contoh untuk PD dengan tipe parabolik. Soalnya sebagai berikut. Dengan metode separasi variabel, selesaikan MSAB, UT sama dengan KUXX, T lebih besar dari 0, X dari 0 sampai L. Dengan syarat batas U0, T sama dengan UL, T sama dengan 0 untuk T-nya positif. Dan syarat awal UX,0 sama dengan 1, di mana X dari 0 sampai L. Oke, sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan masalah MSAB menggunakan metode separasi variabel itu menggunakan 7 langkah. Nah, dari sini juga kita selesaikan menggunakan 7 langkah tersebut. Langsung saja kita mulai langkah pertama. Untuk langkah pertama itu dengan kita misalkan solusinya itu merupakan perkalian dari variabel bebasnya. Maka yang pertama kita misalkan U X, T itu kita misalkan X dikali sama T. Nah, ini kita misalkan X kali TU-nya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke PD12. Nah, tapi kita cari turunan dulu. Kita butuh UXX dan butuh juga UTT. Kita cari dulu UX. UX berarti ini kita turunkan terhadap X. Berarti X aksen X dikali T. Terus UXX-nya berarti kita turunkan lagi. Jadi X double aksen X dikali dengan T. Selanjutnya TT. Karena di sini kok T? U ya. UT kita butuh U juga. UT. Nah, kita butuh turunan terhadap T. Maka ini jadi X-nya tetap. Nah, jadi T aksen T. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke PD kita. PD12 UT berarti menjadi X dikali T aksen T sama dengan KUXX. Maka ini KUXX-nya tadi X double aksen X dikali dengan T. Nah, misalkan ini kita beri nama persamaan 1. Oke, itu langkah pertama sudah. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu kita bagi ya. Kita bagi persamaan 1 dengan X kali Y. X kali T karena di sini variabelnya yang dipakai T. X kali T. Oke, kita bagi X kali T berarti X-nya habis, maka ini jadi T aksen T per T sama dengan K ini dibagi dengan X kali T berarti masih sisa X-nya ya. X double per X. Nah, itu langkah nomor 2. Sekarang kita masuk ke langkah nomor 3. Itu kita gunakan konstanta pemisah. Kita kasih nama persamaan 2. Ketiga, gunakan konstanta permisah lambda. Konstanta pemisah
Nah, sebenarnya ini bebas, bisa menggunakan lambda atau bisa menggunakan min lambda supaya nanti perhitungannya itu gampang, supaya nanti masalah nilai Eigenstum Liouville-nya itu familiar yang sudah pernah kita selesaikan. Maka di sini nanti kita gunakan konstanta pemisahnya itu min lambda. Nah, ini kita gunakan min lambda. Oke. Jadi kita peroleh sebelumnya ini K ini sebenarnya boleh kita tempelkan di X atau kita masukkan ke dalam T. Nah, kita masukkan ke dalam T saja supaya X-nya itu bersih, supaya X-nya nanti berbentuk masalah nilai Eigenstum Liouville yang pernah kita selesaikan. Maka ini kita pindah ke kiri, K-nya, maka jadi T aksen T per T. Nah, K-nya kita pindah ke kiri, maka ini kita kasih K di sini. Sama dengan X double aksen X per X. Nah, tinggal kita gunakan konstanta pemisah. Kita misalkan tadi, depan ini kita misalkan min lambda, yang belakang juga kita misalkan min lambda. Maka kita peroleh T aksen T per K kali T itu sama dengan min lambda dan X double aksen X per X. Ini sama dengan min lambda juga. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa kita jabarkan. Kita kalikan ke sana. Maka kita peroleh T aksen T plus lambda K T sama dengan 0. Dan yang satunya X double aksen X plus lambda X. Nah, ini sama dengan 0. Oke, langkah nomor 3 sudah diperoleh. Sekarang kita masuk ke langkah nomor 4, yaitu menggunakan syarat batas. Nah, karena di sini diketahui di PD-nya ada syarat batas, yaitu syarat batas 13, yaitu U 0, T sama dengan UL, T sama dengan 0 untuk T-nya lebih besar dari 0. Oke, kita masuk ke langkah 4, yaitu syarat batas. Nah, syarat batasnya tadi diketahui bahwa U 0, T sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan ke permisalan tadi bahwa U itu sama dengan X kali T. Maka ini jadi X0 dikali T itu sama dengan 0. Demikian juga syarat batas yang satunya, yaitu U L, T sama dengan 0. Maka kita peroleh X, L dikali sama T, T sama dengan 0. Oke, ya. Oke, sekarang kita perhatikan bahwa di sini ada perkalian X dengan T. Nah, supaya diperoleh solusi non-trivial, maka haruslah yang T itu tidak sama dengan 0. Karena kalau T ini dia sama dengan 0, maka nanti dia akan diperoleh solusi trivial. Oke, maka langkah selanjutnya yaitu kita tuliskan bahwa supaya diperoleh solusi non-trivial, nah maka haruslah T ini tidak sama dengan 0. Akibatnya yaitu X0 itu sama dengan 0 dan XL dia juga sama dengan 0. Oke, itu untuk
langkah nomor 4 yaitu tentang syarat batas. Nah, sekarang kita masuk ke langkah nomor 5. Langkah nomor 5 itu merupakan penyelesaian dari langkah 3 dan langkah 4. Kita tuliskan langkah nomor 5 yaitu penyelesaian tadi hasil langkah 3 dan langkah 4. Oke, langkah nomor 3 tadi kita peroleh MSL ya, yang X tadi kita tuliskan diperoleh MSL yaitu X double aksen X ditambah sama lambda X lambda X sama dengan 0. Nah, ini ya. Terus tadi dilengkapi dengan syarat batas kita yang kita peroleh bahwa X0 sama dengan XL sama dengan 0. Nah, untuk MSL ini sebenarnya telah kita cari solusinya ya. Di video sebelumnya pernah kita bahas menyelesaikan MSL ini. Jika kalian lupa, coba dilihat lagi di video tentang menyelesaikan MSL. Nah, MSL dari masalah ini itu sudah pernah kita cari, yaitu merupakan solusinya yaitu lambda n itu sama dengan NPL per NPL kuadrat itu, dan lambda kalau di sini kan X ya, maka XN-nya itu sama dengan AN sin NPX per L. Sin NPX per L. Nah, dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, karena AN itu merupakan sembarang konstanta, maka nanti bisa kita pilih ya, kita ambil AN itu sama dengan 1. Maka lambda N ini nanti berubah, atau sorry, XN-nya, jadi ini XN, itu akan kita ubah, AN-nya diganti dengan 1, maka XN sama dengan sin NPX per L. Sin NPX per L. Dengan N, tadi sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita peroleh solusi dari X-nya. Nah, sekarang kita cari solusi dari T. Untuk solusi dari T, itu tadi kita dapat ini persamaannya T aksen T plus lambda K T sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita selesaikan ini. T aksen T plus lambda K T ini sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal selesaikan. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan persamaan diferensial biasa linier. Nah, persamaan diferensial biasa linier, maka penyelesaian nanti bisa kita gunakan dengan pengelompokan. Nah, bisa kita tulis jadi T aksen T sama dengan min lambda KT. Kita kumpulkan jadi 1, jadi T aksen T per T sama dengan ini sama dengan min lambda K. Nah, min lambda K. Dan tinggal kita integralkan kedua ruas. Nah, maka yang di kiri kita peroleh ln dari T. Nah, kalau yang kanan ya min lambda K T plus C. Nah, maka kita peroleh T itu sama dengan E pangkat min lambda KT
plus C. Atau nanti bisa kita tulis T sama dengan, misalkan C-nya C1 ya. Jadi C kali E pangkat min lambda KT. Dengan C itu sama dengan E pangkat C1. Nah, nanti kita bisa ambil juga C tadi karena sembarang konstanta, kita ambil C-nya sama dengan 1. Maka diperoleh T sama dengan E pangkat min lambda KT. Seperti itu. Nah, untuk lambda itu tadi sudah diperoleh untuk mencari X tadi, lambda N itu sama dengan NP per L kuadrat. Maka lambda ini kita substitusikan saja ke sini. Maka ini jadi Tn sama dengan E pangkat min lambda N KT. Untuk N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan tadi sudah diperoleh juga lambda N itu sama dengan NP per L kuadrat. Oke, seperti itu Tn-nya sudah kita dapat. Nah, maka sekarang tinggal kita kembalikan lagi ke solusi kita. U tadi merupakan perkalian X dengan T. Ini tadi kita dari awal kan sudah kita misalkan bahwa U itu perkalian X dengan T. Nah, kita sudah memperoleh di langkah nomor 5 itu X-nya sudah ketemu. Nah, X-nya sudah ketemu ini. Terus si T-nya juga sudah ketemu. Nah, maka tinggal kita kalikan antara X dengan T. Maka kita peroleh U X, T yaitu perkalian antara X dengan T. Nah, kita tuliskan yang E-nya dulu ya. E pangkat lambda N. Lambdanya kita ganti sekalian. Jadi min NP per L. NP per L. N kuadrat. Terus KT sin NPX per L. Nah, gimana? N tadi sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, itu sudah diperoleh solusi UX, T-nya. Karena ini tadi ada sebanyak N, kita tuliskan jadi UN juga ya. UN X, Y, X, T sama dengan E pangkat min NP per L kuadrat KT sin NPX per L. Untuk N 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita sudah selesai untuk langkah nomor 5. Kita lanjutkan ke langkah nomor 6. Langkah nomor 6 tadi merupakan solusi superposisinya atau solusi umumnya. Nah, maka kita tuliskan nomor 6, solusi superposisi. Nah, solusi superposisi itu untuk mencari solusi umumnya. Di teori sebelumnya sudah kita bahas bahwa solusi umum itu merupakan kombinasi linear dari seluruh solusi yang ada. Maka UX, T ini bisa kita tuliskan UX, T solusi umumnya itu sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, solusinya tadi kita kombinasikan linear, maka kita kasih konstanta Cn E pangkat min NP per L kuadrat KT sin NPX per L. Oke, seperti ini. Oke, nomor 6 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke syarat nomor 7. Syarat nomor 7 itu merupakan syarat awal.
Tadi diketahui syarat awalnya, coba kita lihat dulu. Nih, yang ke nomor 14 ya, persamaan 14, syarat awalnya UX, 0 sama dengan 1. Nah, ini kita gunakan sekarang syarat awalnya, yaitu UX, 0 sama dengan 1. Nah, maka kita substitusikan T-nya 0 dan X-nya dia tetap X. Nah, ini karena T-nya kita ganti 0, maka E pangkat 0 itu 1 ya. Maka tinggal sisa sin-nya. Maka ini jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn sin NPX per L sama dengan 1. Oke, kalau kita perhatikan di sini kita akan mencari Cn, ya kan? Jadi sebenarnya nomor 6 itu sudah selesai, tapi Cn ini belum ada, maka kita harus nyari Cn-nya. Nah, langkah nomor 7 dengan menggunakan syarat awal itu kita peroleh suatu deret Fourier, ya kan? Jadi sebenarnya deret Fourier si sinus. Nah, maka si Cn ini dapat kita cari. Oke, sekarang coba kita tuliskan. Maka sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn sin NPX per L merupakan deret Fourier sinus ya, yang diperoleh dengan memperluas yaitu memperluas fungsi tadi UX, 0 sama dengan 1 pada selang 0, L menjadi fungsi ganjil. Kan? Jadi fungsi ganjil pada ini kalau fungsi ganjil tadi diperluas, maka dia dari min L sampai ke L. Nah, akibatnya nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi atau buka catatan lagi tentang deret Fourier. Nah, deret Fourier sinus di sini. Nah, maka nanti kita peroleh Cn itu sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai ke L. Nah, fx-nya di sini kita 1 dikali sama sin NPX per L dx. Nah, itu ya. Kita peroleh Cn-nya seperti ini. Nah, oke, ini tinggal kita selesaikan saja. Kita integralkan 2 per L. Ini integral dari sin itu cos ya. Maka ini dikalikan seperturunan dari NPX per L dulu. Maka jadi L per NP cos NPX per L. Itu substitusi dari 0 sampai ke L. Itu sama dengan 2 per L. Nah, ini konstanta kita keluarkan saja. L per NP. Nah, terus kita substitusikan L ya. Kalau kita substitusikan L berarti tinggal cos NP. Cos NP min. Kalau dimasukin 0 jadi cos 0. Cos 0 itu 1. Sebentar ya, integral dari sin tadi min cos ya, min cos, makanya kita kasih min dulu. Maaf ada sedikit terlewat, ini integral dari sin min cos. Ini jadi ada minusnya di sini. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang tinggal kita substitusikan apa sih hasil dari cos NP itu. Coba kita substitusikan satu per satu. Kalau N sama dengan 1, ini kita ganti N sama dengan 1 berarti cos P itu min 1 ya. Min 1, terus misalkan kita ganti N-nya 2, cos 2P itu 0, cos N sama dengan 3, itu sama dengan min 1 lagi, cosinus 4Pi itu N sama dengan 4, maka ini sama 0. Nah, maka dia berubah min 1, 0, min 1, 0, min 1, 0. Nah, maka ini bisa kita tuliskan menjadi min 2 per L dikali sama L per NP kurung buka, ini tadi jadi min 1 dipangkatkan N. Nah, berdasarkan ini ya, dikurangi 1. Terus minusnya ini bisa kita kalikan ke dalam, terus L ini bisa kita coret ya, habis ya. Maka dia jadi 2 per NP. Tuh, ini jadi dibalik, jadi 1 min 1 pangkat N. Oke, itu sudah kita peroleh di langkah nomor 7. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan, kita gabungkan jadi 1. Jadi solusi dari MSAB, yaitu MSAB tadi bersamaan 12, 13, dan 14 adalah U X, T. Nah, jadi di langkah 6 ini tinggal kita lengkapi CN kita, CN-nya udah dapat ini. Nah, tinggal kita tambahkan ini. Ini karena yang konstanta itu bisa kita pindahkan ke luar sigma, 2 per Pi-nya bisa kita pindahkan. Maka jadi 2 per Pi sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, CN-nya tadi ini bisa kita tuliskan jadi 1 min 1 pangkat N. Nah, ini per N. Ya, CN-nya tadi ini kita tuliskan 2 per Pi-nya jadi dipindah ke depan. Terus berarti di dalam masih 1 min 1 pangkat N per N. Ya, terus tinggal E pangkat dan sin-nya. Oke, berarti tinggal E pangkat min NP per L, NP per L kuadrat KT dikali sama sin NPX per L. Oke, ini solusi dari MSAB 12, 13, 14. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Sekarang contoh nomor 3 itu merupakan contoh untuk PDB tipe hiperbolik. Menggunakan metode separasi variabel, selesaikan MSAB seperti C kuadrat YTT sama dengan YXX untuk T lebih besar dari 0, X dari 0 sampai ke L. Y 0, T sama dengan YL, T sama dengan 0 untuk T positif. YT X, 0 sama dengan 0, X dari 0 sampai L, dan Y X, 0 sama dengan Fx untuk X dari 0 sampai ke L. Ya, ada 7 langkah untuk menyelesaikannya. Kita mulai dari langkah pertama. Kita misalkan dulu solusinya. Ini karena Y, ya berarti kita simbolkan Y ya. Y X, T itu sama dengan variabel tak bebasnya di sini, atau variabel bebasnya X dan T. Maka ini kita kali X dengan T. Oke, seperti itu. Terus kita cari YTT sama YXX karena ini dibutuhkan YXX dan YTT. Kita cari dulu YX
YX-nya berarti sama dengan X aksen dikali T. Terus YXX-nya berarti X double aksen X dikali T. Yang selanjutnya X-nya X Y. Selanjutnya YT ya. YT kita turunkan terhadap T berarti X-nya tetap. Ini T aksen T. Terus YTT-nya berarti jadi X-nya tetap. Nah, ini jadi T double aksen. Oke, seperti itu langkah 1. Kita substitusikan sekarang ke persamaan 15, maka jadi 1/C kuadrat. Nah, YTT kita tadi ini X dikali T double aksen T. Itu sama dengan YXX-nya kita X double aksen X dikali sama T. Oke. Diselesaikan nomor 1, sekarang langkah nomor 2, itu kita bagi dengan X kali T. Kita kasih persamaan 1. Kasih nama persamaan 1. Langkah kedua, itu kita bagi persamaan 1 dengan X kali T. Tuh. Maka kita peroleh ini dibagi dengan X kali T, maka X-nya habis. Maka jadi T double aksen T per C kuadrat T sama dengan yang kanan dibagi X kali T, maka T-nya habis. Tinggal jadi X double aksen X per X. Nah, kita misalkan ini persamaan 2. Oke, itu langkah nomor 2. Kita masuk ke langkah nomor 3. Itu kita gunakan konstanta pemisah. Nah, kita gunakan konstanta pemisahnya min lambda ya. Min lambda, maka kita peroleh T double aksen T per C kuadrat T. Ini kita misalkan sebagai min lambda. Dan X double aksen X per X. Ini kita misalkan juga min lambda. Nah, kalau kita jabarkan, di sini kita peroleh T double aksen. Ini dikali silang dengan min lambda dan dipindah ke kiri. Maka jadi plus lambda ya. Lambda C kuadrat T. T sama dengan 0. Dan yang kedua X double aksen X plus lambda X sama dengan 0. Oke, itu nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu merupakan syarat batas. Nah, syarat batas itu kita dapat ini Y0, T sama dengan YL, T sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kita bisa tuliskan Y. Jadi Y 0, T ya, itu sama dengan 0. Nah, Y tadi merupakan perkalian X dan T. Nah, maka kita peroleh nih X0 dikali T sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama nanti yang Y L, T itu sama dengan 0, maka kita dapat X L dikali T
sama dengan 0. Nah, supaya diperoleh solusi non-trivial, nah maka haruslah yang T ini tidak sama dengan 0. Nah, akibatnya yang X0 dan XL-nya yang harus sama dengan 0. X0 harus sama dengan XL sama dengan 0. Oke, kan batasnya diperoleh. Nomor 4 selesai. Sekarang ke nomor 5. Nomor 5 itu kita selesaikan. Oke, nomor 5 penyelesaian dari MSL 3 dan 4 tadi ya. Nomor 5. Dari 3 dan 4. Oke, tadi kita peroleh MSL ya. Kita peroleh yang pertama MSL atau masalah nilai Eigenstum Liouville yaitu X double aksen X ditambah lambda X sama dengan 0. Nah, ini MSL-nya ini. Jadi dari langkah ini ya. Ini. Dan syarat batasnya ini ada juga X 0 sama dengan XL sama dengan 0. Nah, ini sudah pernah kita cari solusi dari MSL ini. Solusinya yaitu XN sama dengan sin NPX per L. Itu dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan lambda N-nya jadi NP per L. NP per L kuadrat. Ya. Untuk X-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita cari untuk yang T-nya. Nah, T tadi kita peroleh nih ya. T double aksen T plus lambda C kuadrat T sama dengan 0. Kita tuliskan dulu. T double aksen T ditambah lambda C kuadrat T sama dengan 0. Nah, lambda itu sebenarnya sudah kita peroleh di langkah sebelumnya, maka lambda di sini bisa kita ganti jadi lambda N, ya, ini jadi lambda N. Nah, lambda tadi sudah diperoleh di langkah sebelumnya. Oke, untuk menyelesaikan ini sebenarnya kita membutuhkan juga syarat awal ya. Kita gunakan syarat awal juga untuk menyelesaikan persamaan yang T ini. Nah, syarat awal yang digunakan itu merupakan syarat awal yang persamaan 17. Yaitu kita punya JT X, 0 sama dengan 0. Nah, ini juga kita gunakan. Nah, maka bisa kita tuliskan tadi kita punya syarat awal bahwa YT X, T X, 0 ya sama dengan 0. Nah, YT X, 0 sama dengan 0. Nah, terus ini kita substitusikan ke YT. Y tadi karena perkalian X kali T, maka bisa kita tulis X dikali sama T aksen. Disebutkan T-nya 0 harus sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi, supaya diperoleh solusi non-trivial, maka sil X ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, akibatnya
yang T aksen 0 ini yang harus sama dengan 0. Oke, itu syarat awal untuk mencari T sudah kita peroleh. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, yang T ini sebenarnya dia merupakan PD persamaan diferensial biasa orde 2. Ini karena T aksen maka dia orde 2, maka penyelesaiannya dapat kita gunakan persamaan karakteristik. Nah, kita tulis persamaan karakteristiknya. Maka persamaan karakteristiknya jadi K kuadrat plus, nah ini ya, K kuadrat plus lambda N. Nah, lambda N tadi kan sudah ada di atasnya. Kita tuliskan saja jadi NP, NP per L ya tadi. Lambda N-nya NP per L. NP per L. Nah, terus tapi ini masih ada C kuadrat ya. Maka kita tuliskan aja C-nya di sini. C. Nah, terus kuadrat. Nah, itu jadi kita boleh NPC per L kuadrat sama dengan 0. Maka K kuadrat itu akan sama dengan plus minus. Ya kan? Dari akar. Nah, ini pindah ke kiri. Pindah ke kanan. Maka dia jadi minus. Minus NPC per L. Nah, seperti ini. Nah, jelas ini merupakan, ini berarti sudah K ya, bukan K kuadrat. Nah, seperti ini, maka ini konstanta akar-akarnya imajiner, atau bisa kita tuliskan jadi plus minus akar NPC per L dikali dengan I. Nah, ini akarnya imajiner. Kalau akarnya imajiner berarti solusinya nanti ya sin dan cos. Maka T N solusinya yaitu AN sin ini NP, sebentar. Ini itu dia kuadrat ya, maaf. Ini itu kuadrat, ini masih ada kuadratnya. Ini itu ada kuadratnya seperti ini ya. Nah, terus akar dari kuadrat kan dia sama dengan habis ya kuadratnya. Nah, maka ini harusnya ini masih tidak perlu ada akarnya. Nah, kita oke, revisi ya seperti ini. Karena akar dari bentuk kuadrat itu ya berarti jadi kuadratnya hilang. Oke, itu ya. Jadi K-nya itu sama dengan plus minus NP per L I. Nah, seperti itu. Oke, maka kita peroleh AN. TN-nya sama dengan AN sin dari NPC per L. NPC per L T. Nah, ada T-nya karena ini sudah masuk ke solusinya. Terus ini jadi plus BN cos ya, cos NPC per LT. Oke, sekarang kita gunakan syarat awalnya bahwa T aksen 0 sama dengan 0, maka ini harus kita cari turunannya dulu. TN aksennya. Oke, turunan dari sin itu sama dengan cos. Maka ini jadi AN dikalikan sama turunannya ini ya. Turun dari NPC per L terhadap T, maka dia NPC per L. Cos NPC per LT. Turun dari cos itu min sin, maka jadi min BN turunan NPC per LT berarti NPC per L. Sin ya, sin NPC per L. Oke, seperti itu TN aksennya sudah ada. Nah, sekarang kita gunakan syaratnya tadi. Kita tadi punya T aksen
0 sama dengan 0. Maka dari situ kita substitusikan T-nya 0, ini jadi sin 0. Ya kan, sebentar, ini kurang dikit ya, ini ada T-nya. Nah, kita substitusikan T-nya 0, maka ini jadi sin 0. Nah, ini jadi sin 0 itu 0. Nah, kalau cos 0 itu 1. Maka kita peroleh AN NPC per L sama dengan 0. Ya, dari sini kita peroleh AN sama dengan 0. Maka AN sama dengan 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke AN tadi sama dengan 0. Kita substitusikan ke TN kita tadi. Maka jadi TN T kita cukup B, karena AN-nya dia sama dengan 0. Maka jadi BN cos NPC per LT. Nah, dari sini nanti bisa kita ambil bahwa si BN-nya sama dengan 1. Karena dia merupakan konstanta sembarang ya. Bisa kita ambil BN-nya 1. Maka TN T sama dengan cos NPC per L kali T. Oke, sekarang kita ke langkah nomor 6. Langkah nomor 6 itu merupakan solusi superposisinya. Yaitu tinggal kombinasi linear dari seluruh solusi yang ada. Maka bisa kita tuliskan di sini Y X, T sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, tinggal kita kalikan ya antara X dan T-nya. Kita kasih konstantanya dulu, Cn. Nah, X tadi apa? X tadi itu ini sin NPX per L, dan T-nya tadi cos NPC per L kali T. Nah, maka bisa kita tuliskan jadi sin X-nya ya, sin NPX per L dikali yang T tadi cos NPC per L T. Nah, seperti ini. Y-nya sudah diperoleh. Oke, nomor 6 sudah. Sekarang kita masuk ke 7. 7 itu merupakan syarat awal. Nah, di sini tadi ada syarat awalnya ya. Syarat awalnya yaitu Gx, 0 sama dengan Fx. Nah, maka kita gunakan syarat awalnya. Untuk syarat awalnya, tadi Y 0,xx, 0 itu sama dengan Fx. Nah, ini tinggal kita substitusikan ya ke fungsi kita. Ke Y tadi diganti T-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau T ini kita ganti 0, maka ini jadi cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Nah, maka ini habis. Kita peroleh sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn. Nah, jadi cosnya tadi 1, tinggal sinnya ya. Sin NPX per L. Ini sama dengan Fx. Nah, kita peroleh ya ini deret Fourier sinus. Nah, maka bisa kita tulis. Maka sigma
N dari 1 sampai tak hingga Cn sin NPX per L merupakan deret Fourier sinus dari memperluas fungsi tadi kita yaitu Y X, 0 sama dengan Fx pada interval 0,L menjadi fungsi ganjil. Ya, menjadi fungsi ganjil pada interval min L sampai L. Akibatnya, nah, kita peroleh nanti Cn-nya diperoleh. Cn pakai deret Fourier sinus, maka si Cn ini sama dengan kita substitusikan ke sini ya, 2 per L integral dari 0 sampai L Fx kali sin NPX per L dx. Nah, itu. Cn-nya nanti diperoleh dari fungsi 2 per L integral 0 sampai Fx sin NPX per L dx. Nah, tergantung fungsinya apa sih Fx itu. Oke, berarti sudah selesai ya. Ini langkah 1 sampai langkah 7. Jadi, solusi MSAB kita tadi 15 sampai 18 ya. 15 sampai 18 yaitu Y X, T sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga Cn sin NPX per L dikali cos NPC per L kali T. Nah, seperti ini dengan si Cn itu merupakan hasil dari 2 per L integral dari 0 sampai L Fx kali sin NPX per L. Dx. Ya, untuk N sama dengan 1, 2. Oke, seperti itu solusi dari MSAB 15 sampai 18 sudah diperoleh. Oke, itu ya, kita sudah membahas ada 3 contoh menyelesaikan persamaan diferensial parsial baik dengan syarat batas maupun tidak dengan syarat awal maupun tidak dengan syarat batas. Seperti contoh nomor 1. Itu tadi yang perlu diperhatikan, ada 7 langkah untuk menyelesaikan dan harus runtut untuk penyelesaiannya. Nanti silahkan diperdalam lagi dengan contoh-contoh soal. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.